Pribadi yang memiliki karakter Allah atau sifat-sifat Allah sesungguhnya adalah pribadi yang memiliki kekayaan di dalam hidupnya. Saudaraku, tidak ada orang yang lebih terhormat daripada orang yang memiliki karakter ilahi. Pribadi yang memiliki karakter ilahi adalah pribadi yang memang benar-benar terhormat, saudaraku. Karena kehormatan yang dia miliki adalah kehormatan yang kekal sifatnya. Kehormatan yang abadi sifatnya, bukan kehormatan yang hanya sementara. Tetapi banyak manusia yang kita lihat atau manusia pada umumnya, atau boleh saya katakan hampir semua manusia termasuk kita dulu, berusaha menjadi terhormat di mata manusia lain. Betul nggak saudaraku? Saya boleh ambil perumpamaan begini, contoh. Seorang suami ingin terhormat di mata istrinya. Kalau kehormatan itu tercoreng, contoh si istri mengata-ngatai atau memberikan kata-kata yang merendahkan si suami, maka si suami bisa sakit hati. Dan mereka bisa masuk di dalam pertengkaran yang bisa juga berujung kepada perceraian, saudaraku. Karena hanya direndahkan. Karena umumnya manusia tidak ingin direndahkan, tidak mau direndahkan, saudaraku. Dan pada umumnya memang manusia maunya dihormati. Atau disimpelkan lagi, manusia ingin dimanusiakan, begitulah. Supaya menjadi terhormat, maka banyak orang berusaha memiliki nilai lebih di mata manusia, ingin berjuang, punya nilai lebih. Dengan mobil yang dia naiki, di mana kompleks tempat dia tinggal, rumahnya, bagaimana dengan jabatannya di pekerjaan, status sosialnya, pakaiannya harus branded, jamnya pun harus bukan lagi harga jutaan, tapi sudah ratusan juta, miliar. Belum sepatunya. Wah, banyak saudaraku. Belum tasnya. Tas yang dia tenteng harus harga puluhan juta. Minim jutaan lah. Gak mau pakai yang KW. Gak mau pakai yang tanpa merek. Wah, udah kelas pokoknya bermerek. Mereka membranding diri mereka supaya orang menilai mereka dan menghargai mereka. Karena dia pikir dengan aku memakai itu semua, maka orang menilai diriku dan aku punya status sendiri dan orang menghargai diriku. Maka tidak sedikit saudaraku, banyak orang yang ingin seperti itu, tapi tak mampu. Akhirnya mereka membeli barang-barang yang KW. Barang-barang yang tidak asli. Betul gak saudaraku? Mirip asli tapi palsu. Dan itu semua saudaraku, boleh saya katakan itu semua sebenarnya adalah tipuan terhadap diri sendiri. Betul. Kita sebetulnya hanya untuk menyenangkan tujuan kita, yaitu supaya aku dihormati, dihargai. Dia tidak ingin dipandang orang miskin. Dia tidak ingin dipandang orang tidak modis. Dia tidak ingin dipandang orang kampungan. Maka dia berusaha untuk menyesuaikan diri. Dan ini berujung bermasalah saudaraku. Orang jadi konsumtif. Orang jadi matre. Orang tidak mulai memperhitungkan keuangan. Belum lagi tiap hari mungkin orang bisa online shop terus, kirim barang ke rumah. Mereka lupa setiap rupiah yang dia keluarkan bertanggung jawab ke Tuhan. Jangan sembarangan saudaraku. Kita ini anak-anak Allah. Kita warga anggota keluarga kerajaan surga. Tidak usah krisis dengan hal-hal yang seperti itu saudaraku. Pakailah apapun yang baik
dilihat pantas. Tidak selalu harus bermerek. Baik, pantas, sopan, cukup saudaraku. Dan ikuti memang seharusnya apa kegunaannya. Di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, gunakan yang pas. Amin saudaraku. Jangan krisis, orang takut tidak menghormatimu. Engkau terhormat, engkau adalah anak-anak Allah. Kalau kau punya konsep berpikir bahwa aku hidup bukan untuk memuaskan dagingku, aku hidup bukan hanya untuk menyenangkan diriku sendiri, aku punya pertanggungjawaban kelak di hadapan Tuhan, maka kau terhormat. Itu sifat anak-anak Allah. Warga anggota keluarga kerajaan surga, kita terhormat karena kita menjadi anak-anak Allah. Jadi jangan ikut berkompetisi di situ saudaraku. Kau beli jam ratusan juta, loh nggak salah itu uang-uangmu kok. Tapi itu ada hitungannya dengan Tuhan nanti. Kalau kau berani beli apapun untuk dirimu dengan begitu dahsyatnya, kau berani berapa untuk Tuhan? Kau bagikan untuk sesamamu berapa? Kau berikan untuk pekerjaan Tuhan berapa? Kalau kau masih lakukan itu untuk sesamamu, untuk Tuhanmu masih remah-remah, kau bermasalah saudaraku. Itu yang mau saya ajak kepada kita semua, mengerti, memahami. Nanti jangan berpikir, pastor ngapain sih uang duit saya? Ya saya tahu itu duitmu, tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya di sini menasehati, memberikan sebuah insight supaya kalian mengerti. Jangan ikut berkompetisi dengan orang dunia. Saya dulu begitu saudaraku, harus branded, harus merek ini dan itu. Setelah mengerti kebenaran ini, saya mengerti. Yang penting fungsinya. Sopan, baik, pantas. Kata pantas ini penting. Layak. Ya. Jadi jangan kumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Makanya lingkunganmu itu harus dilihat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda dan saya kumpul dengan orang-orang yang memang suka jor-joran. Jor-joran itu gimana ya? Wah, pokoknya berani konsumtif. Pakaian harus terus modis, baru. Tas harus merek, semua ini. Anda akan ikut saudaraku. Kosmetik harus merek tertentu, mahal. Belum lagi ini dan itu. Saudaraku, kehormatan mereka bisa dibayar dengan uang. Barang itu bisa dibeli pakai uang. Jadi boleh saya katakan kehormatan mereka seharga uang. Padahal manusia ini makhluk yang luar biasa, makhluk yang lebih dari makhluk lain. Hendaknya kita jangan ikut mencari kehormatan dengan cara-cara seperti itu. Karena kehormatan kita bukan pada penampilan, bukan pada barang, bukan juga pada kedudukan, pangkat. Tidak salah punya barang tertentu, tidak salah punya gelar, tidak salah punya pangkat. Dan sebaiknya punya semuanya itu untuk kepentingan kerajaan surga. Amin saudaraku. Tetapi kehormatan kita adalah sebagai anak-anak Allah yang punya karakter seperti Bapa. Itu loh yang harus dikejar. Punya sifat-sifat Bapa, punya karakter Tuhan Yesus. Itu kehormatan yang sesungguhnya. Dan itu kehormatan yang abadi sampai kekekalan. Makanya kita harus berani membunuh, mematikan semua hasrat, keinginan untuk dihormati. Itu sebenarnya kodrat dosa di dalam diri kita saudaraku. Itulah yang membuat kita mencari kehormatan supaya daging kita puas. Misalnya saudaraku, cara kita berpenampilan. Tidak salah kalau kita terus berpenampilan, kita harus berpenampilan baik. Tetapi kalau kita berpenampilan baik tujuannya hanya untuk harga diri, martabat, itu salah. Maka kita harus memeriksa diri kita sendiri dengan jujur. Anda sendiri yang tahu kok saudaraku. Kita periksa dengan teliti. Kita harus berterus terang pada diri kita sendiri. Niatku itu apa sih sebetulnya? Baik apa enggak sih? Berpenampilan baik itu harus.
Memiliki barang ini, barang itu jika dibutuhkan tidak salah. Tapi kalau memiliki sesuatu itu demi dihormati, itu salah saudaraku. Itu berdosa. Karena kehormatan kita tidak pada barang, tidak pada penampilan, tidak pada performa fisik kita. Kehormatan kita adalah ketika kita punya karakter ilahi. Karakter ilahi pasti menjadi terhormat di mata Allah, terhormat di mata para malaikat, terhormat di mata orang-orang saleh. Kita juga diakui dan diterima sebagai orang terhormat di kerajaan Allah kelak. Tapi bagi orang-orang fasik, orang-orang jahat, terutama bagi mereka yang dipakai setan untuk merusak pekerjaan Tuhan, atau mau menghancurkan hidup kita, mereka tidak memiliki kesalehan kita sama sekali. Bahkan mereka akan memiliki pandangan yang terbalik. Kita dipandang jahat, licik, penipu, dan banyak lagi. Itu pendeta pembohong lah, inilah itulah. Saya cuma mau katakan saudaraku, jangan sibuk dengan kata-kata orang. Ya, udah biarin aja, jalan aja. Kalau memang kau benar, kau lurus, fokus saja. Kau fokus ke Tuhan. Maka kita akan terus berjuang memiliki sifat-sifat karakter ilahi dan terus diproses. Maka kalau ketemu orang-orang sulit di sekitarmu, kau bisa berkata begini, terima kasih Tuhan, kau tempatkan orang-orang sulit itu untuk mengasah diriku untuk semakin aku punya karakter ilahi. Inilah yang harus kita perjuangkan sebetulnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa. Kalimat itu maksudnya supaya kita memiliki karakter Allah, saudaraku. Ya, jadi itulah sebabnya di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 kita sebagai orang percaya itu bisa berkodrat ilahi. Bahkan dalam Ibrani 12 ayat 9-11 dikatakan kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itulah sebabnya Alkitab menyebut satu kalimat untuk orang percaya, man of God. Kamu adalah manusia Allah. Kita bukan Allah, bukan sejajar dengan Allah, tetapi kita manusia Allah, yang artinya kita punya sifat-sifat karakter Allah. Amin saudaraku, jangan matre. Matikan kesenangan-kesenangan yang tidak membawa dirimu semakin cinta Tuhan. Kalau hari ini kau dipercaya dengan banyak harta di tanganmu, pergunakan itu dengan seksama dengan hati-hati untuk hal-hal yang memang untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Bantu sesamamu, bantu orang tuamu, bantu orang-orang di sekitarmu, lingkunganmu. Jadilah berkat untuk mereka. Bantu keluarga besarmu, bantu keponakanmu, sepupumu, tolong mereka hidup. Bantu pekerjaan Tuhan di gereja lokalmu, dukung supaya pekerjaan Tuhan bisa maksimal dan optimal dengan hartamu, dengan tenagamu, dengan apapun yang ada di tanganmu. Jangan pelit saudaraku, lakukan itu. Orang tuamu kau pelihara, kau bawa selagi mereka masih hidup, senangkan orang tuamu. Amin saudaraku, lingkungan di sekitarmu bisa merasakan dirimu. Kau tabur banyak hal untuk lingkungan di sekitarmu. Bangun pos kampling, bangun ini dan itu. Kerjakan untuk kesenangan Tuhan. Amin saudaraku. Kalau ada lebih, bantu orang-orang yang ada di bawahmu, stafmu, orang-orang yang membantu dalam pekerjaanmu. Manusiakan mereka, senangkan hidup mereka. Indah saudaraku, karena Tuhan sendiri yang berkata, hukum pertama cintai kasih Tuhan Allahmu dengan segenap. Hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya saudaraku, jangan ego. Semuanya dititipkan kepada engkau dan saya untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.